Sallallahu ala Muhammad. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Libtigha'i mardatillah fid dini wad dunya wal akhirah wa li syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa ala mana wal hadiruna wal hadirat wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah li thubutil iman wal islam, al-Fatihah li daf'il bala'i wal waba'i wal wala'i wal qahta, al-Fatihah li jalbil arzak wa qada'il hajat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil muta'allimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua jamaah yang saya hormati, teristimewa Ketua DKM Musalla Al-Barokah beserta pengurus dan jemaahnya, Ketua Majelis Taklim An-Nur beserta pengurus dan jemaahnya, Ketua DKM Musalla Al-Falah, Al-Hidayah, Al-Ikhlas, Al-Istiqomah beserta Bapak RT RW setempat, dan juga kepada ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, putra-putri yang saleh dan salihah, beriman bertakwa kepada Allah, yang sakit diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal dunia diampuni segala dosanya oleh Allah, yang masih ada panjang umurnya, sehat zahir batinnya. Kita yang mendoakan mudah-mudahan selamat bahagia dunia akhirat, meninggal masuk surga. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 80. Niat yang benar dalam belajar. Bagaimana cara benar dalam menuntut ilmu? Jawabannya, dalam menuntut ilmu hendaklah niat menggapai ridho Allah dan supaya masuk surga, menghilangkan kebodohan dirinya serta orang lain. Yang terakhir, niat untuk menghidupkan agama dan mengukuhkan Islam. Paling afdol kalau mau berangkat, Bu, Ibu mau berangkat ngambil wudhu enggak?
wudu. Sebetulnya walaupun nggak ngambil wudu nggak masalah, cuman pahalanya Bu lebih sedikit kalau nggak punya wudu. Kalau punya wudu, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wudu juga cahaya. Orang yang sering ngambil wudu, orang tersebut mukanya bercahaya. Walaupun orangnya agak hitam-hitam manis. Kata guru saya, resep orang itu cantik ada dua, Bu. Ada berapa, Bu? Biar ibu cantik resepnya ada dua. Yang pertama rajin ngambil wudu, yang kedua duduklah bersama orang yang lebih jelek dari kita. Maka ibu kalau foto bersama ngelihat kanan kiri, kesono situ. Kenapa? Situ nilai 8, saya nilai 7. Pokoknya afdol sebelum berangkat ngaji pertama wudu dulu, kemudian niat menuntut ilmu, nawaitu ta'allumah li'ila'i kalimatillah, boleh. Nawaitu ta'allumah lillahi ta'ala, boleh. Ketika berangkat menuntut ilmu, niat dalam hati, saya niat menuntut ilmu untuk menggapai ridho Allah. Kenapa ridho Allah ini niat tertinggi? Karena di dalam ridho, Pak, ada ampunan dosa. Di dalam ridho Allah ada pengabulan doa. Di dalam ridho Allah ada petunjuk hidayah, Pak. Maka orang kalau doa, ya Allah saya mohon ridhomu, itu sebetulnya udah cukup. Tapi lebih baik perbanyak kalau doa, disebutin. Di dalam ridho Allah ada ampunan dosa. Di dalam ridho Allah ada hidayah, Pak. Kalau bapak dan ibu bingung habis sholat mau minta apa sama Allah karena terlalu banyak kebutuhan. Kata Nabi yang dicontohkan di dalam Al-Quran juga ada, dianjurkan untuk minta hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa Ashabul Kahfi. Dulu saya nganter Serli, anaknya Haji Dani, ke Kerawang, ketemu sama Kiai Haji Mamduh Mestari, Kerawang, wafat. Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul, yaitu Kerawang, yang Dadan, Galang pesantren di sana. Saya nyampe di situ, pertama belum nikah, yang kedua masih ngajar anak-anak. Selama 4 tahun ngajar anak-anak, nggak kemana-mana. Pagi ngajar anak-anak, habis duhur ngajar anak-anak, habis isya ngajar anak-anak. Ternyata lebih tenang bawaannya, kepikiran. Saya oleh beliau dikasih doa barusan, kan. Kerja apa ini? Kata Kiai, saya ngajar anak-anak, Kiai. Enggak ada kerjaan lain? Enggak ada, Kiai. Kata Kiai, saya diusap pundak saya, bacalah kalimat Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau dibaca kalimat tersebut saat kita bingung untuk berangkat atau tidak, dilanjut apa berhenti, ditutup apakah buka. Contoh, bingung banget, ya Allah ini tempat bagus apa tidak untuk saya usaha. Bingung banget, lebih baik di kampung apa di Geraha saya. Bingung untuk milih salah satunya.
Kalau enggak bisa sholat istikharah, perbanyak doa itu. Lama kelamaan seperti ada petunjuk kan. Ya Allah, bingung banget ini petunjuk. Anak, kata ibu, disuruh pesantren di Sukabumi. Kata bapaknya, orang Pekalongan, disuruh pesantren di Pekalongan. Kan bingung. Kata mamanya suruh di Sukabumi, kata bapaknya suruh ke Pekalongan. Karena bapaknya orang Jawa, ibunya orang Sunda, Jasun, Jawa Sunda. Kalau terjadi seperti ini, maka perbanyaklah kalimat Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian minta petunjuk, tunjukkan ya Allah yang terbaik untukku, agamaku, dunia dan akhiratku. Biasanya ada aja kalau enggak baik, penghalang enggak jadi. Kalau itu memang baik, biasanya ada aja petunjuk untuk jadi. Dipertemukan oleh Allah. Itu doa Ashabul Kahfi. Diabadikan dalam Al-Quran surat Kahfi. Orang yang menuntut ilmu hendaklah niat menggapai ridho Allah supaya dapat masuk surga. Boleh kan? Kita mah di dalam hati kita surga, ingin surga, jauh neraka. Itu udah bagus. Saya mau menuntut ilmu, ingin masuk surga. Boleh, boleh. Saya mau baca Quran, ingin masuk surga. Boleh Pak RT. Saya mau sholat berjamaah. Pak RT mau kemana? Mau sholat berjamaah. Emang kenapa sholat berjamaah? Mau masuk surga. Cukup. Pak RT mau kemana? Mau ke Nambo, mau ke manakib. Emang kenapa kalau baca manakib? Pengen masuk surga, pengen selamat dunia akhirat. Cukup. Boleh, boleh. Makanya kata Imam Nawawi, ikhlas itu terbagi menjadi tiga. Ikhlas itu kata Imam Nawawi terbagi menjadi tiga. Dalam kitab Sulam Taufik juga ada ikhlas. Dalam kitab Nasaihul Ibad, ikhlas itu terbagi menjadi tiga, Bu. Yang pertama, melaksanakan perbuatan amaliyah, perbuatan ibadah tidak ada tujuan kecuali ingin mengharap ridho Allah, ingin disayang oleh Allah. Ini adalah niat tertinggi. Kenapa Kang situ sholat duha? Saya mah pengen disayang oleh Allah. Tertinggi, paling tinggi. Yang kedua, kenapa kamu beribadah, bersedekah, duha, tahajud, taklim? Saya mah pengen masuk surga, pengen jauh, pengen selamat dari neraka. Tingkatan kedua. Tingkatan pertama tadi SMP. Tingkatan kedua SD. Tingkatan ketiga nih ibadah kita kayaknya nih. Tingkatan ketiga adalah tingkat TK. Kenapa Kang situ baca surat Waqiah? Biar rezeki lancar. Kenapa Kang situ rajin duha? Biar mudah urusan. Kenapa Kang situ rajin sholat tahajud? Biar naik pangkat di kerjaan, di PT. Kenapa Kang situ rajin sedekah? Biar pada rukun tetangga kanan kiri. Itu ikhlas juga, cuman ikhlas yang paling rendah. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Bapak sholat hajat, setelah sholat hajat membaca zikir Nabi Yunus. Apa zikir Nabi Yunus? Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apalagi yang hamil, Bu. Ada yang hamil, Bu? Enggak ada. Di 2019 sampai sekarang orang Al-Barokah enggak ada satupun yang hamil. Enggak ada yang hamil.
Kalau diajarin doa mempermudah kelahiran, jarang yang nulis. Kang Halwani, jarang yang nulis. Kenapa? Gak ada yang mau hamil. Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir Nabi Yunus, Pak. Banyak zikir-zikir yang bersejarah. Zikir ini termasuk zikir yang sangat bersejarah. Ya, Nabi Yunus. Dan juga niat untuk menghilangkan kebodohan. Kenapa situ menuntut ilmu, Kang? Aduh, saya mah dulu enggak pesantren, enggak sekolah, SD aja mah enggak lulus. Terus pesantren enggak, dulu ngaji di kampung doang, hatam Iqra, hatam turudan, pindah ke Quran, setelah itu nikah ke Cikarang. Kenapa situ rajin sekarang menuntut ilmu? Di Manaqib ada, FKDKM ada, Al Barokah ada, Ahbabur Rasul ada. Saya mah pengen memperbaiki diri. Saya dulu enggak pesantren, bukan enggak ingin pesantren menuntut ilmu, tapi orang tua memang enggak punya dana untuk mendanai putra-putrinya menuntut ilmu. Zaman dulu juga susah nyari guru ngaji. Tapi kalau yang punya dana biaya, pada saat itu banyak guru ngaji, banyak pesantren yang jauh dari kampung kita. Pak RT dulu, Ustaz, saya dulu enggak pesantren. Kenapa Pak RT? Saudara banyak, orang tua kerjaannya ke sawah doang. Apalagi buat ngirim ke pesantren. Kadang untuk kehidupan sehari-hari lauk pauknya kadang ada, kadang tidak. Lah sekarang tidak telat, Pak. Di sini tinggal pilih mau ngaji yang mana aja. Ikut malam Senin ada, ikut malam Minggu ada, ikut malam Kamis di masjid ada. Kita mah belum yang keluar, di Geraha aja kalau dihadapin semua, kalau dihadirin semua banyak. Udah kayak pesantren. Pusing kadang mah. Majian lagi, malam di Al Barokah. Sekarang Al Barokah lagi. Ya Allah, besok Rebu saya Al Barokah lagi. Tadi di Geraha. Geraha ini Pak Islami banget. Pengajian melulu. Kata ibu-ibunya, kalau masuk angin baru di rumah. Kalau belum masuk angin keluar baik. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting suami bener sehat daripada nongkrong di perapatan baik. Kalau bisa bilang ke suami, Bu, Pak, enggak apa-apa situ mah. Yang penting kelihatan ngaji, yang penting kedengeran ngaji, jarang pulang enggak apa-apa, asalkan uangnya ditinggalin. Dan nanti Pak, kita istirahat bersama-sama dengan keluarga dalam surganya Allah. Setelah itu enggak ada perpisahan lagi, Pak. Banyak kan sama orang tua perasaan kurang banget hidup sama orang tua. Sama bapak kita perasaan kurang banget, Bu. Kok kurang banget ya kumpul sama orang tua. Kenapa? Mulai semenjak nikah setahun sekali pulang kampung. Begitu ibu mah orang tua belum begitu sepuh, ternyata meninggal dunia. Ya Allah, perasaan hidup sama orang tua kok saya kurang banget ya. Kalau pulang kampung pengennya lama, pengennya ke Cikarang nanti doang. Kenapa? Ada perasaan kurang kumpul sama orang tua. Enggak lama orang tuanya meninggal. Kan kepikiran itu, Pak. Ya Allah, pulang kampung lihat kuburannya doang, ziarah. Pulang ke kampung lihat kamarnya doang, lihat foto-fotonya. Berdoa saat itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Usahakan Bu, setiap ingat orang tua, baik orang tua masih ada atau sudah wafat, baca kalimat itu. Menjadi tebusan dosa, tercatat oleh kita, dicatat oleh Allah, kutibah baron liwalidayhi. Anak yang sering membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kutiba baron liwalidayhi. Anak itu tercatat anak yang berbakti sama orang tua. Kemudian berdoa, ya Allah, begitu rindu sama bapak, begitu kangen sama almarhumah ibu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga. Setelah itu nggak ada perpisahan lagi untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi menuntut ilmu niatnya menghilangkan kebodohan. Ilmu tidak bisa didapat cuman hanya belajar di Google. Hati-hati belajar di Google. Sebab Google itu kalau kita nggak bisa nanya. Mbak Google nanya, nggak jawab. Beda dengan ngaji. Kalau ngaji seperti ini, kata Pak Yai Amrin dulu, waktu hari Ahad pagi, dulu kan di Geraha Kang, ngaji itu. Kata Pak Yai Amrin, jangan belajar sama gambar. Mana belajar sama gambar? Depan TV, depan YouTube. Kalau nambah wawasan, nambah ilmu boleh. Cuman hati-hati, pilih-pilih ustadz atau kiai yang pemahamannya sama dengan kita. Biar kita tidak bingung. Ikut siapa? Apa benar ini? Apa benar itu? Udah, kita mah ikut FKDKM aja. Nih seperti bulan puasa Kang. Puasa nggak bakalan bareng. Pasti beda. Kenapa pasti beda? Satu Rajabnya ada yang Rebo, ada yang Kamis. Sebab ibu-ibu ada yang nge-WA saya pagi-pagi banyak. Pak Ustadz mau nanya. Iya Bu, kenapa? Saya semalam udah niat, udah sahur mau puasa 1 Rajab hari Rebo. Ada pengumuman di TV 1 Rajab hari Kamis. Batalin enggak ini katanya? Ya enggak usah lah. Kita ikut para ulama yang di Cikarang Selatan, terutama yang ada di FKDKM. Niat dalam hati untuk menghidupkan agama. Agama bisa hidup bukan dengan takbir. Allahu Akbar di pinggir jalan. Allahu Akbar di pinggir jalan. Enggak bisa. Agama bisa hidup itu dengan adanya majelis ilmu. Coba Kang, kemarin-kemarin yang nggak boleh ngaji, ada yang boleh, ada yang tidak. Sepi banget Pak. Kalau orang udah biasa pulang kerja nyempetin waktu untuk taklim Bu, itu perasaan mah gersang banget. Kalau sekarang kan taklim sana sini. Niat menghidupkan agama, niat untuk mengukuhkan Islam. Wa yambagi ayyanuyal muta'allimu bitolabil ilmu ridallah. Ini tadi sudah dibahas di atas. Waddarul akhirah, niat untuk pengen masuk surga. Wa izalatal jahli, niat menghilangkan kebodohan untuk diri. Dengan cara apa? Bitta'allum, dengan cara belajar. Wa ansairil juhal wa ihya ad-din wa ibqa al-islam fa inna baqa al-islam bil ilmi. Langgengnya Islam ini, jayanya Islam diantaranya adalah dengan ilmu, dan kepemimpinannya juga harus Islam. Ada juga kita mah udah nggak bisa ngajarin istri. Suami itu Pak, istri itu kewajiban suami. Sampai masalah sholat, sucinya, hadasnya, puasanya, batalnya, sunnahnya, itu tuntutan suami. Wajib suami. Lah kalau bapak nggak bisa ngajarin karena faktor waktu atau memang karena nggak bisa, suruh istrinya hadir ke majelis ilmu biar ngaji. Biar ngaji. Sebetulnya bukan kewajiban saya,
kewajiban bapak-bapak ngajarin istri. Pulang dagang, pulang kerja bapak, pulang 6:30 jam 7. Bu, ayo ngaji kitab berdua. Mantap banget. Ustadz, jangankan bilang begitu. Kalau pulang kerja kadang mukanya merengut. Kenapa? Kecapean, Bu. Ibu nggak usah dijawab. Kalau suaranya suami agak ngebas ketika pulang kerja. Bu, buka pintunya. Aduh, suara ngebas itu kecapean itu, Bu. Satu kecapean, dua lapar. Yang ketiga suka ada masalah di PT. Hati-hati, Bu. Ibu suami mau marah-marah gimana, ibu diem. Lagian juga nanti capek sendiri, Bu. Pasti. Yang penting ibu suami datang, rumah nggak boleh berantakan, anak nggak boleh nangis, ya Bu ya. Kalau suami belum makan dipersiapin makanannya. Masalah tegur sapa judes banget. Kalau pulang kerja udah biasa. Ibu-ibu capek ngurus anak. Di rumah anaknya lagi kurang sehat, digendong dari siang sampai sore, belum jemput anak yang kedua, yang pertama ke sekolahan, belum nyuci, belum nyetrika. Suami juga judes, ibu tambah judes, jadi berantem melulu, Bu. Ya Allah, Bu. Kalau sabar dalam keluarga enggak ada, bubar. Sabar dalam majelis taklim enggak ada, bubar. DKM enggak sabar, bubar. Pak RT enggak sabar, bubar. Orang berantem, padahal berantem suami istri, Pak RT yang ditanyain. Pak RT emang kenapa anak buahnya berantem nggak dijagain? Emang saya harus jagain 25 kakak. Pak RT. Sampah berserakan. Pak RT kenapa? Pak RT melulu. Sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah. Hati-hati, Bu. Bahkan kata Nabi 4 perkara kalau dimiliki kita termasuk orang yang beruntung bahagia dunia akhirat, Pak. Bu, barang siapa diberi 4 perkara oleh Allah kata Nabi, sungguh orang tersebut bahagia dunia akhir. Yang pertama lisanun dzakirun, lisannya Pak mudah berzikir. Saya ulangin lagi, barang siapa orang yang dikasih 4 perkara oleh Allah, itu ada dalam diri kita, itu tandanya orang beruntung dunia akhirat, Pak RT. Pertama, lisanun dzakirun, lisannya mudah berzikir. Di jalan istighfar, sholawat, di rumah banyak baca istighfar, sholawat, rotib, Al-Quran. Bersyukur, lisanun dzakirun. Karena enggak semuanya orang mah bisa seperti itu. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang sering bersyukur. Lisan suka berzikir, hatinya suka bersyukur. Yang ketiga adalah wabadanun alal bala'i sobirun, punya jiwa yang sabar dalam menghadapi segala musibah yang ada. Sabar atas segala musibah. Saya ulangin lagi. Kata Nabi, barang siapa orang yang diberi 4 perkara, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, sungguh engkau telah diberi kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, lisanun dzakirun, lisannya suka berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hatinya suka bersyukur. Yang ketiga, wabadanun alal bala'i sabirun, punya jiwa yang sabar atas segala musibah. Yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa maliha,
Yang keempat, punya istri yang takut mengkhianati suami, baik dengan dirinya atau dengan hartanya. Yang keempat, punya istri yang merasa takut untuk mengkhianati suaminya, baik dengan dirinya ataupun dengan hartanya. Dalam arti punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Apalagi nama suaminya soleh, soleh terus itu, ya. Tapi kok ada soleh enggak sholat subuh? Jangan bu, jangan sekali-kali panggil suami pakai nama, songong. Enggak boleh bu, enggak boleh, songong. Padahal nama suaminya Khairuddin. Khairuddin, panggilannya Udin. Din, ulang Din. Ada yang Khairuddin? Ada. Mudah-mudah. Pak Tayuddin, jangan dipanggil Udin. Mana istrinya? Enggak hadir. Jangan bu, jangan Din. Ya Allah. Pokoknya kedengerannya enggak harmonis banget bu. Ya, bapaknya anak-anak nggak boleh bilang bapak, dianggap bapak sendiri, nggak boleh bu. Pak pulang pak, maksudnya pak itu adalah bapaknya anak kita. Jangan bilang pak itu mas seperti bapak kandung kita, nggak boleh. Bu, ya ibu pulang, jangan dianggap bilang ibu ke istri seperti ibu kandungnya, nggak boleh. Ibu, bu ayo pulang bu, kenapa bilang ibu? Ibunya anak-anak. Pak ayo pak pulang, bapaknya anak-anak. Boleh. Mas boleh bilangnya. Mas, ayo mas. Iya mbak. Kok mbak udah ubanan? Iya bukan mbak. Kenapa? Kalau dulu mah, mas ayo mas pulang mas. Iya mbak ayo pulang. Ya Allah, mas kok giginya udah copot semua. Gak apa-apa. Ya Allah. Lisanun dakirun bu, sambil nyuci piring, sambil sholawat di rumah bu, biar nggak stres. Sambil nyetrika ibu sambil baca sholawat Asmaul Husna, atau mendengarkan pengajian orang-orang ngaji merotan, rotib apa boleh. Saya dengar dari istri saya bu, yang tampil di Nambok Pak Edi, yang tampil di Nambok, menurut informasi dari perumahan ke perumahan, nggak ada yang lebih hebat dari Hadroh Al-Barokah katanya. Lah bener kan? Kan istri suka hadir Pak Edi, sampai istri nanya, yang namanya Pak Edi yang mana? Itu kemarin yang kesini. Oh itu yang namanya Pak Edi. Kata ibu-ibu itu yang ngatur semua manakib ibu-ibu katanya. Terus bilang dari perumahan-perumahan, kata istri saya bu, berita bahagia biar tambah semangat. Biar tambah semangat. Kata istri saya, dengar dari siapa situ? Saya bilang banyak yang bilang perumahan BCA, perumahan villa. Kemarin itu dari mana ya ini hadrohnya sampai begini-begini. Ya bu ya. Oh tambah gede. Bener bu. Kata istri saya itu dengar dari orang villa. Itu kemarin dari mana itu? Kapan itu? Oh itu dari Al-Barokah. Al-Barokah mana? Geraha. Itu enak banget, kompak banget katanya. Alhamdulillah. Ya bener bu. Kalau bohong saya dosa bu. Bener. Jangan diganti-ganti vokalisnya walaupun gak ada bayarannya. Alhamdulillah. Tampil menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah. Lisanun dakirun. Kemudian wa qalbun syakirun. Qalbun syakirun ini hati yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur bu, jiwanya tenang, mukanya pokoknya ceria terus. Kenapa?
Ya Allah, kalau enggak bersyukur gimana? Kalau enggak bersyukur stres Pak Tayuddin. Pak Tayuddin di karantina di Amanda. Istri mau lahiran, anak kepleset. Enggak lama kemudian kutiban. Oh, saya membaca yang terjadi ke saya atau terjadi ke jemaah itu, saya membaca sambil mendoakan. Bener Kang, kalau malam ya Allah kata saya, kalau enggak sabar itu stres. Gimana enggak stres? Diri kita dikurung, istri ngeden 3 hari 3 malam. Ya Allah, anak kepleset. Ya Allah, gimana? Pokoknya kalau hati enggak bersyukur, jiwa kita enggak sabar, enggak lama hidup. Darah naik terus, lama kelamaan stroke. Naudzubillah, Bu. Naudzubillah. Kalau kita mah Pak bersyukur, ibu dapat suami bersyukur, bapak dapat istri bersyukur. Kenapa? Istri sama suami adalah pilihan Allah. Dapat yang hitam ya bersyukur Bu, dapat yang putih ya bersyukur. Memang bukan kemauan orang tua. Nggak ada orang tua biar anaknya hitam, nggak ada. Dapat suami yang tinggi ya bersyukur, dapat suami yang pendek Bu ya bersyukur, ya bersyukur terus. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu adalah termasuk kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ternyata waktu, karena di rumah ada taklim juga. Ya, jadi mohon maaf. Sebetulnya malam Senin kedua saya jadwal di Habib Yusuf. Sehubungan Habib Yusufnya ziarah, saya mah diminta ke sini ya mau aja. Yang penting kosong. Bu, jangan lupa nanti buat status. Alhamdulillah hadroh kita nomor 1. yang nilai siapa? Ustadz Rosid doang. Enggak Bu, bener ya Allah. Pak, jangan dilarang-larang istrinya kalau mau sholawatan. Daripada ngurumpi enggak ada gunanya, biarin. Pokoknya kalau ada di geraha, orang yang enggak seneng hadroh pasti pusing, pasti dijual, pasti pindah. Hadrohan mululu, latihan mululu, pusing, panas. Akhirnya kenapa? Malam hadroh. Coba ibu-ibu hadroh lagi. Yang penting semuanya sehat. Apalagi sebentar lagi menuju Ramadan. Mudah-mudahan rizkinya barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.